Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 59. Chapter 59 Awan Ungu. Meskipun si Feng sedang bersenang-senang menjual peralatan, Hammer Trading tidak. Untuk bersaing dengan si Feng, Hammer Trading terus-menerus menempa Savage Chestplate baru. Koin perak di tangannya tidak berbeda dengan tembaga saat mereka menghilang dalam sekejap. Hammer Trading juga harus menggunakan kredit untuk membeli lebih banyak koin perak, membuatnya sangat sakit hati. Namun, ketika dia memikirkan si Feng menghabiskan lebih banyak darinya, hatinya sangat ditenangkan. Dia ingin si Feng bangkrut. Sementara itu, si Feng meninggalkan rumah lelang yang ramai. Dia tiba di bank, menyimpan semua set kartu dan batu keras yang telah dia kumpulkan ke dalam gudang. Si Feng sangat bersemangat saat dia melihat lebih dari 1000 slot gudang yang terisi. Ini adalah keuntungan dari reinkarnasi. Di kehidupan sebelumnya, dia dalam kondisi yang menyedihkan berkat barang-barang tersebut. Sekarang, bagaimanapun, mereka menjadi salah satu sumber pendapatan terbesarnya. Di mata orang lain, barang-barang ini masih tidak berharga. Namun, mereka tak ternilai harganya di masa depan. Nilainya bisa meningkat lebih dari 10 kali lipat, bahkan puluhan kali lipat. Itu terutama berlaku untuk set kartu. Satu set lengkap akan bernilai puluhan kali lebih banyak dari satu buah. Meski begitu, persekutuan besar masih akan kesulitan mendapatkannya. Setelah dia selesai menyimpan barang-barangnya, si Feng pergi ke toko kelontong. Dia membeli 5 tumpukan kertas putih dan 1 tumpukan pena dan hitam. Kedua barang ini dapat dibeli dengan harga sangat rendah di toko kelontong. Tumpukan 200 white papers hanya dijual 10 koin tembaga, sedangkan setumpuk 20 botol hitam-hitam dijual 15 koin tembaga. Vitared pen terbaik juga hanya dijual seharga 20 koper. Meski begitu, pembelian kasual si Feng jauh melebihi pendapatan harian rata-rata pemain. Seorang pemain biasa pasti tidak akan bisa mengeluarkan uang dengan cara seperti itu. Namun, bagi si Feng, koin tembaga ini tidak bisa lagi dianggap sebagai uang. Selain itu, barang-barang ini semuanya diperlukan untuk membuat desain tempah. Si Feng masih akan membelinya, bahkan jika harganya 10 koin perak. Setelah membeli barang-barang itu, si Feng menuju asosiasi penempaan. Tuan, apakah Anda membutuhkan minuman pendingin? Di sini saya memiliki jus buah terbaik di kota Daun Merah. Rasanya sangat enak, dan hanya 1 koin tembaga per cangkir. Seorang wanita muda yang tampak rapuh dengan gugup bertanya kepada seorang ksatria penjaga laki-laki. Gadis itu sedang memegang keranjang kecil, matanya yang seperti boneka membawa harapan yang sungguh-sungguh saat dia melihat pria itu. Enyahlah, jangan ganggu aku. Ini hanya barang virtual, apalagi minuman, namun Anda benar-benar menagih 1 koin tembaga untuk itu. Saya tidak akan menginginkannya bahkan jika Anda memberikannya secara gratis. The Guardian Knight mengutuk dengan marah, mendorong gadis berusia 16 atau 17 tahun itu menjauh. Dia kemudian menambahkan, keberuntungan saya hanya buruk. Tunggu dan lihat saja, aku akan menjagamu jika aku tidak bisa membeli Glimmer Chestplate karena kamu menunda aku. Petik 2. Gadis yang didorong ke bawah tetapi tidak menangis. Sebaliknya, dia berdiri tanpa ragu-ragu. Dia menepuk debu dari pakaiannya, melanjutkan ke pemain lain dengan senyuman di wajahnya. Si Feng sedikit terkejut. Dia tidak pernah membayangkan gadis itu begitu tangguh. Rata-rata pemain wanita biasanya tidak akan melakukan tugas yang melelahkan, belum lagi menerima hinaan dari pemain lain. Ketika si Feng melihat gadis ini, dia teringat akan masa lalunya sendiri. Si Feng menggunakan pengamatan mata pada gadis itu. Violet Cloud, ulama level 1. Hati si Feng sedikit menegang saat melihat nama ini. Gadis ini sebenarnya adalah Violet Cloud, salah satu dari 10 klerik teratas di domain God. Jika dia bisa merekrutnya ke sisinya, timnya akan memiliki masa depan yang cerah. Hahaha, ini adalah permainan virtual, namun Anda benar-benar mencoba menghasilkan uang dengan menjual minuman dingin. Apakah Anda pikir Anda suster milk tea 1? Hanya orang bodoh yang akan membelinya. Melihat bahwa Anda tampan, mengapa Anda tidak datang ke tempat saya malam ini? Aku bahkan bisa memberimu 1 koin perak. Seorang pria bejat berusia 30-an berjalan ke Violet Cloud, meneteskan air liur saat mengganggunya. Pak, saya hanya menjual minuman dingin. Mohon harga diri. Violet Cloud mundur selangkah, dengan tegas berkata.
Aku sudah memberimu pujian, tapi kamu masih keras kepala. Anda hanyalah pemain gaya hidup rendahan. Jika Anda tidak setuju dengan saya hari ini, maka Anda dapat melupakan tentang berbisnis di sini di masa depan. Pria bejat itu mengancam dengan marah. Dia memblokir jalan Valet Cloud, menatap leher seputih salju dan menjilat bibirnya. Bagaimana Anda bisa bertindak seperti itu? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Mata Valet Cloud dipenuhi amarah. Namun, dia tidak bisa menang melawannya dalam pertarungan. Jika dia terus membuang-buang waktu di sini, bahkan harapan terakhirnya akan hilang. Hehe, saya tidak tahu malu. Apa yang akan Anda lakukan? Gigit aku. Pria itu merasa lebih baik ketika dia melihat ekspresi panik Valet Cloud. Melihat Valet Cloud mencoba menahan tangis dan air mata yang mengalir di matanya, dia menjadi lebih menyenangkan. Paman, tolong beri jalan. Saya ingin 1000 cangkir jus buah. Si Feng menggunakan pengamatan mata pada pria bejat itu. Namanya ditampilkan sebagai Drifting Blood, dan dia saat ini level 3. Pada tahap permainan ini, levelnya dianggap relatif baik. Drifting Blood berbalik ke arah si Feng, memberinya tatapan tajam, berkata, "Bocah, gadis ini milikku. Jika Anda tidak ingin sesuatu terjadi pada Anda, enyahlah. Anda ingin 1000 cangkir, lalu saya ingin 10.000 cangkir. Apakah Anda pikir Anda seorang taipan yang mampu dengan mudah mengambil 10 koin perak? Jika Anda terus bersaing dengan saya seperti orang bodoh, saya akan mengirim Anda kembali ke level 0. Jika pertempuran tidak dilarang di dalam kota, dia sudah lama menyingkirkan si Feng. Hahaha, pertunjukan yang lucu di pagi hari. Lakukan. Jangan menahan diri. Jangan adu mekanik jika kamu bisa bertarung. Benar-benar seorang taipan, menghabiskan 10 koin perak begitu saja. Sial baginya, dia membuat marah Fatih Bear dari Martial Union. Akan ada pertunjukan yang lucu untuk ditonton. Petik 2. Taipan kentut anjing, aku yakin dia hanya membual untuk membuat gadis itu terkesan. Jika dia benar-benar bisa mengeluarkan 10 koin perak, saya akan menyiarkan langsung diri saya sendiri sambil makan kotoran. Petik 2. Beberapa orang sibuk berhenti untuk menonton adegan yang terjadi. Mereka semua memulai diskusi tentang tindakan si Feng. Si Feng sama sekali tidak memperhatikan Drifting Blood. Dia meraih bahu Drifting Blood, menerapkan sedikit kekuatan. Sebelum Drifting Blood bereaksi, dia sudah berlutut di tanah. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, bahkan sampai wajahnya berubah merah padam, dia masih tidak bisa berdiri kembali. Penonton sekitarnya segera tercengang. Si Feng terlalu berani, langsung mengambil tindakan di dalam lokasi kota daun merah. Apakah dia tidak takut ditangkap dan dipenjara oleh para pengawal? Juga, bagaimana si Feng memiliki kekuatan yang begitu besar? Dia benar-benar menekan seorang ksatria penjaga level 3 dengan satu tangan. Bocah, kamu pasti tiada. Tunggu saja sampai pengawal tiba. Darah hanyut melihat ke arah si Feng, tersenyum dengan jijik. Namun, setelah menunggu beberapa saat, para pengawal masih belum muncul. Si Feng tidak memperhatikan Drifting Blood saat dia dengan kuat menekannya ke tanah, mencegahnya bahkan untuk bergerak. Si Feng melihat ke arah Valet Cloud, tangannya yang lain memegang 10 koin perak, berkata, 1000 jus buah, terima kasih. Para pemain di jalan, yang sebelumnya berdiskusi di antara mereka sendiri, tiba-tiba terdiam, mata mereka hampir keluar dari rongganya. Ini adalah 10 koin perak, bukan 10 koin tembaga. Saat ini, mereka merasa sangat kaya bahkan memiliki 1 koin perak pada diri mereka. Di sisi lain, si Feng baru saja mengambil 10 koin perak. Seberapa kaya si Feng? Apakah dia benar-benar brother tycoon? Valet Cloud mengusap matanya. Dia melihat 10 koin di tangan si Feng yang memancarkan cahaya keperakan, ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan yang tak tertandingi. Awalnya, dia mengira si Feng hanya mencoba membantunya dengan mengatakan demikian. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan benar-benar mengeluarkan 10 koin perak untuk membeli 1000 cangkir minuman dingin yang tidak diinginkan siapapun. Drifting Blood juga terkejut, namun, keterkejutan itu dengan cepat berubah menjadi keserakahan. Dia berpikir untuk merebut 10 koin perak dan menggunakannya untuk membeli Glimmer Chestplate. Bahkan akan ada sisa makanan yang tersisa. Bocah, aku anggota Persatuan Bela Diri. Jika kamu tidak ingin terbegal kembali ke level 0, maka segera berikan aku 20 perak. Jika Anda melakukannya, saya dapat mempertimbangkan untuk melepaskan Anda kali ini. Kalau tidak, kamu harus bertanggung jawab atas konsekuensinya. Tatapan Drifting Blood ditempelkan pada 10 koin silver saat dia mengancam dengan nada dingin.
Tanpa memperhatikan Drifting Blood, si Feng memandang Violet Cloud. Melihat gadis itu tidak bereaksi, dia bertanya, apa kamu tidak punya jus buah sebanyak itu? Saya hanya membawa 156 cangkir jus buah. Bagaimana kalau Anda memberi saya koin perak, dan saya akan menjual semua jus buah kepada Anda? Apakah itu baik-baik saja? Violet Cloud khawatir dia akan membuat marah si Feng. Apa yang akan dia lakukan jika dia tiba-tiba memutuskan untuk tidak membeli? Di saat yang sama, dia juga ingin berterima kasih kepada si Feng karena telah membantunya, jadi dia menurunkan harga jualnya. Baik, saya ingin tahu berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk membuat 900 cangkir jus buah. Saya ingin semuanya, si Feng mengangguk setelah berpikir, bertanya. Semua pemain di sekitarnya tercengang. Apa yang dia rencanakan? Apakah bocah ini tahu nilai 10 koin perak? Apakah bocah ini benar-benar menyukai wanita muda ini? Saya sangat lambat dalam meracik jus buah. Jika Pak mau, saya bisa selesai dalam 30 jam. Violet Cloud menjadi sangat senang dengan kata-kata si Feng. Namun, ketika dia memikirkan kecepatannya yang sangat lambat, dia khawatir si Feng tidak lagi ingin membelinya. Jadi, dia mengulurkan 5 jari, buru-buru berkata, bagaimana dengan ini? Saya hanya akan menagih Anda 5 koin perak untuk 900 cangkir. Petik 2. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 60. Chapter 60 NPC. Melihat ekspresi panik Violet Cloud, si Feng tidak bisa menahan tawa. Tidak dibutuhkan. Saya masih mampu membayar uang sebanyak itu. Jika Anda benar-benar menjualnya kepada saya hanya dengan 5 perak, maka Anda tidak akan bisa menghasilkan banyak. Si Feng melambaikan tangannya. Si Feng tidak terburu-buru mengubah Violet Cloud menjadi salah satu bawahannya. Namun, dia sama sekali tidak akan membiarkannya pergi. Jika si Feng bertindak terlalu tidak sabar, dia mungkin membuatnya curiga padanya. Jadi, lebih baik memperdalam hubungan mereka dulu. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Violet Cloud, salah satu dari 10 klerik teratas di domain God, akan memiliki penampilan seperti itu. Dewa Pendeta. Itu adalah pekerjaan tingkat 6 yang asli. Setelah 10 tahun berlalu, hanya sedikit yang mencapai standar itu. Bahkan Fantasy Extinguisher hanyalah seorang Spirit Saint, di puncak tier 5 10 tahun kemudian. Namun, sebagai Dewa Pendeta masa depan, Violet Cloud sebenarnya adalah pemain gaya hidup selama periode awal permainan. Itu adalah bakat yang sia-sia. Biasanya di domain lore, hanya pemain tanpa keterampilan apapun yang akan mendapatkan uang melalui metode selain membegal monster. Namun, pekerjaan bantu yang populer biasanya memiliki persyaratan yang sangat tinggi, seperti dana yang banyak, ditambah dengan tingkat keberhasilan yang sangat rendah. Sangat sulit bagi seorang pemain untuk bertahan hidup seperti itu tanpa dukungan dari persekutuan. Sementara itu, pekerjaan tambahan seperti chef jauh lebih mudah. Biaya untuk mendukungnya juga sangat rendah dan pemain sendiri dapat didukung olehnya sendiri. Jika bakat mereka tinggi, dan mereka mampu menciptakan masakan yang lezat, mereka masih bisa mendapatkan cukup banyak uang di domain God. Namun, masakan lezat biasanya membutuhkan resep dan bahan masak tingkat lanjut. Barang-barang ini sulit didapat, jadi mencoba mendapatkan banyak uang bukanlah hal yang mudah. Sungguh sulit membayangkan bahwa Dewa Pendeta masa depan akan menjadi wanita muda yang canggung. Dia ingat bahwa Violet Cloud adalah salah satu anggota Ouroboros selama 3 tahun pertamanya di domain God. Ketika Dewi Salju meninggalkan Ouroboros, Violet Cloud juga meninggalkan persekutuan. Sejak saat itu, dia hanya menjadi pemain solo. Ketika dia telah menjadi ulama agung tingkat 4, guild kelas 1 yang tak terhitung jumlahnya mencoba merekrutnya dengan harga yang sangat tinggi. Ouroboros juga mencoba berkali-kali untuk mengundangnya kembali. Sayangnya, Violet Cloud tidak memperhatikan satupun dari mereka. Tindakannya sangat membuat marah guild kelas 1 itu. Karena mereka tidak bisa mendapatkannya, mereka akan menghancurkannya. Karenanya, mereka mengirim banyak ahli untuk membegal Violet Cloud. Sayangnya, Violet Cloud tidak hanya tidak hancur, dia malah menjadi lebih kuat. Dia membantai para pemain yang dikirim oleh persekutuan ini, memberi mereka kekalahan telak. Tidak lama kemudian, dia meningkatkan jobnya ke tier 5, menjadi Brilliant Cleric Saint. Ini menyebabkan guild kelas 1 itu menjadi lebih tidak berdaya. Pada akhirnya, Violet Cloud menjadi Dewa Klerik tingkat 6. Pada saat itu, dia mencari semua guild kelas 1 itu untuk membalas dendam. Persekutuan ini hanya bisa membayar harga darah untuk memadamkan masalah ini. Sejak saat itu, Violet Cloud menjadi salah satu dari 10 dewa klerik teratas di seluruh dunia.
Insiden ini menyebabkan eselon atas Ouroboros sangat menyesal tidak memintanya untuk tinggal bertahun-tahun yang lalu. Sebagai hasil dari insiden ini, semua orang mengolok-olok ketidakmampuan eselon atas Ouroboros. Alih-alih memanfaatkan mereka yang memiliki potensi, mereka hanya menggunakan para penjilat sepatu yang mereka sukai. Pada akhirnya, mereka kehilangan kesempatan untuk menjadi super guild. Namun, Si Feng tidak dapat menemukan lencana persekutuan pada orang Violet Cloud sekarang. Selain penampilan Violet Cloud saat ini, Si Feng bisa menebak bahwa Violet Cloud pasti telah ditemukan oleh Dewi Salju di kemudian hari, yang pada akhirnya membuat Violet Cloud merasa berhutang budi kepada Dewi Salju. Karenanya, Violet Cloud meninggalkan Ouroboros ketika Dewi Salju berhenti memainkan domain dewa. Sementara itu, Violet Cloud saat ini belum bertemu dengan Dewi Salju. Itu adalah kesempatan sempurna bagi Si Feng untuk merekrutnya. Bahkan jika Violet Cloud tidak terampil sekarang, dia memiliki potensi untuk menjadi dewa pendeta. Selama dia dirawat dengan baik, dia pasti bisa menjadi dewa pendeta di masa depan. Violet Cloud bukanlah orang bodoh. Ketika dia mendengar Si Feng berkata begitu, dia menatap Si Feng dengan panik, kedua tangannya menutupi dadanya yang tidak berkembang dengan baik saat dia mundur selangkah. Pak, selain menjual jus buah, saya tidak akan menjual apapun. Jika Anda menyesal sekarang, Anda dapat mengambil kembali uang Anda. Violet Cloud menyerahkan koin perak yang baru saja dia terima. Namun, matanya masih membawa sedikit keengganan seperti yang dia lakukan. Pada saat putus asa, seseorang tiba-tiba muncul, mengatakan bahwa dia ingin membeli 1000 cangkir jus buah. Apalagi, dia bahkan rela menunggu selama 30 jam tanpa mengurangi gajinya. Dia tidak akan percaya Si Feng tidak memiliki motif tersembunyi, bahkan jika dia dipukuli sampai tiada. Lupakan Violet Cloud, bahkan para pemain di sekitarnya tidak akan mempercayainya. Jika Si Feng tidak memiliki motif tersembunyi, mengapa dia menyelamatkannya? Dia bahkan menghabiskan 10 koin perak untuk membeli minuman yang tidak diinginkan itu. Si Feng melihat ekspresi waspada dan tindakan Violet Cloud. Dia kemudian melihat ke arah dadanya yang rata dan mulus, tiba-tiba tertawa, "Kamu terlalu banyak berpikir. Saya benar-benar tidak tertarik pada tanah datar Anda. Saya hanya membeli sebanyak ini karena saya kebetulan menggunakan jus buah. Jika Anda tidak ingin menjualnya kepada saya, biarlah. Saya hanya akan mencari orang lain untuk membelinya." Mengatakan demikian, Si Feng melepaskan Drifting Blood saat dia berbalik dan pergi. Namun, Drifting Blood tidak mau membiarkan Si Feng pergi. Si Feng secara terbuka mempermalukannya dengan memaksanya berlutut hanya dengan satu tangan. Apalagi, kapan Martial Union takut pada siapapun? Karena pengawal tampaknya tidak memperhatikan, akan sangat mudah untuk menyingkirkan Si Feng. Berpikir demikian, Drifting Blood mengeluarkan senjata dan menggunakan cas pada Si Feng. Dengan panca inderanya yang sensitif, Si Feng secara alami mengetahui tindakan Drifting Blood. Si Feng berbalik untuk menghadapinya, mengeluarkan Abyssal Blade dan menggunakan pari. Sial, Great Sword dari Drifting Blood meretas pedang Si Feng. Alih-alih menyakiti Si Feng, darah hanyut dipukul mundur 3 yard. Daya tahan pedang besar di tangannya langsung berkurang 2 poin, dan dia menatap Si Feng dengan kaget. Dia tidak mengerti bagaimana orang seperti Si Feng akan memiliki kekuatan yang begitu besar. Si Feng seperti binatang buas di kulit manusia. Para pemain di sekitarnya juga terkejut. Drifting Blood adalah berserker, jadi dia pasti telah menambahkan banyak poin kekuatan. Dia juga berada di level 3, mirip dengan Si Feng, jadi bagaimana bisa jarak di antara mereka begitu besar? Para pemain ini tidak tahu, bagaimanapun, bahwa ini masih hanya setengah dari kekuatan asli Si Feng. Bagaimanapun, Si Feng bisa mendapatkan 6 poin atribut gratis untuk setiap peningkatan levelnya. Itu 1,5 kali lipat dari rata-rata pemain. Belum lagi tubuh Si Feng dilindungi oleh perunggu dan peralatan besi misterius. Bahkan ada senjata keterampilan jiwa yang kuat. Bahkan dengan hanya setengah dari aspek ini, kekuatan Si Feng jauh melebihi pemain rata-rata. Jika kekuatan Si Feng belum berkurang setengahnya, hanya dengan mengaktifkan keterampilan dasar tersembunyi kekuatan dan kekuatan yang disediakan oleh senjata keterampilan jiwa, Si Feng dapat menghancurkan pedang besar dasar itu tanpa masalah. Bocah, kamu sedang mendekati kematian. Lihat bagaimana aku akan menjagamu. Drifting Blood secara alami tidak akan percaya bahwa Si Feng adalah tandingannya. Dia segera berdiri kembali, mengangkat pedang besarnya saat dia melihat Si Feng. Idiot, Si Feng menyarungkan Abyssal Blade, setelah benar-benar kehilangan minat pada Drifting Blood.
Melihat Si Feng menyimpan senjatanya, Drifting Blood mengira Si Feng telah menjadi takut dan ingin memohon belas kasihan. Namun, dia tidak akan memaafkan Si Feng. Drifting Blood semakin meningkatkan kekuatan di tangannya. Sama seperti Drifting Blood hendak menebas Si Feng, dia segera dikirim ke keadaan pingsan. Sebelum Drifting Blood bisa berbalik dan mengutuk cacingan yang menyerangnya, dia tiba-tiba menemukan 6 pengawal lapis baja berwarna putih keperakan berdiri di hadapannya. Tanpa berkata apa-apa lagi, para pengawal menempatkan Drifting Blood dalam belenggu. Kamu telah melanggar hukum kota, lakukan perjalanan bersama kami. Setiap perlawanan dan kamu akan dibegal tanpa pertimbangan. Kedua pengawal itu mengambil darah mengapung dari kedua sisi, berbalik dan menyeretnya pergi. Sial, kamu salah orang. Saya hanya warga negara biasa. Cacingan itu yang menyerangku lebih dulu. Kalian harus menangkapnya. Drifting Blood terus menunjuk ke arah Si Feng, meneriakkan ketidakadilan dalam kemarahan. Namun, para pengawal tidak memperhatikan teriakannya, segera membawanya pergi. Semua orang juga kaget, mengapa pengawal hanya muncul sekarang. Apalagi, mereka bahkan menangkap orang yang salah. Situasi macam apa ini sebenarnya? Mungkinkah Si Feng benar-benar menjadi NPC, bagian dari bangsawan? Hanya bangsawan yang memiliki otoritas seperti itu. Di samping, Violet Cloud memiliki ekspresi kosong di wajahnya, tidak dapat memahami situasinya. Mengapa pengawal tidak menangkap Si Feng? Sebagai gantinya, mereka menangkap Drifting Blood. Apakah Si Feng benar-benar seorang NPC yang mulia? Mata Violet Cloud dipenuhi keengganan saat dia melihat Si Feng pergi. Dia menggigit bibir kemerahannya, tangannya yang halus mencengkeram ujung kemejanya dengan erat. Tentu saja, dia tidak bereaksi demikian karena betapa tampannya Si Feng, tetapi sebaliknya, dia benar-benar membutuhkan uang. 10 hitungan perak itu terlalu penting baginya.